Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Maharani Dwi yang biasa dipanggil dengan Rani. Adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Untak. Rani akan membacakan salah satu sinopsis buku saya berjudul Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi. Terima kasih, Dedi. Yang terhormat para hadirin, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supiyadi yang berjudul Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi. Sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan, pendidik, dan budayawan, beliau telah menghasilkan 102 buku. Baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum, semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku ilmu hukum yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Meredesain Konstitusi, Undang-Undang 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, Demokrasi untuk Kesejahteraan, Meredesain Konstitusi, Pembangkangan Seorang Anak Bangsa untuk Demokrasi. Privatisasi badan usaha milik negara di Indonesia. Teori hukum. Hukum administrasi dan desentralisasi. Hukum acara peradilan tata usaha negara. Teori dan filsafat hukum. Hukum internasional. Negara kleptokrasi. Menangkal korupsi, mengawal negeri. Meraih kematangan demokrasi. Negeri ini membutuhkan advokat pejuang. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prospek perkembangan demokrasi. UUD 1945 A Politico-Legal System. Yang terhormat para hadirin, kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi, karya Sutanto Supiyadi. Demokrasi. Menurut asalnya, istilah demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat. Kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan terjemahan bebas, demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada peresmian Makam Nasional Gettysburg, di tengah kecamuk perang saudara besar-besaran demi mempertahankan keutuhan Amerika Serikat sebagai sebuah negara.
Presiden Abraham Lincoln dalam pidatonya memberi kesimpulan yang bergema dan kuat tentang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika. Dinyatakan bahwa demokrasi pada intinya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln telah menjabarkan unsur paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis. Demokrasi dalam pengertian ini tidak dapat dilepaskan dalam negeri hukum. Kontrol terhadap kekuasaan serta transportasi atau keburukan. Tidak mengherankan, dengan pemahaman seperti itu, demokrasi seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan dan kekuasaan. Sesungguhnya, demokrasi tidak hanya terkait dengan sistem pemerintahan, hukum, dan kekuasaan, atau biasa dikenal dengan demokrasi prosedural. Lebih dari itu, demokrasi juga terkait dengan seperangkat gagasan, prinsip dan nilai-nilai atau yang lebih dipahami dengan sebutan demokrasi substansial. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti kebebasan, partisipasi, kesetaraan, keadilan, toleransi, anti kekerasan, perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, serta hak asasi manusia. Demokratis atau tidaknya suatu negara tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, bebas, aktif, dan adil, tetapi juga ditentukan oleh penerimaan, pelembagaan, dan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam hidup keseharian masyarakatnya. Negara hukum. Cita-cita negara hukum telah muncul sejak abad ke-17 di negara-negara barat. Istilahnya sendiri baru mengemukakan pada abad ke-19. Walau tak seorang pun yang sanggup memberikan definisi yang memuaskan mengenai hukum, tetapi orang mengerti apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hukum dapat dirumuskan sebagai seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan tidak tertulis, serta dibedakan sebagai hukum publik dan hukum privat. Demikian pula, hanya dengan negara yang pengertiannya lebih kompleks daripada hukum. Karena negara merupakan fenomena dengan banyak segi, yuridis, historis, ekonomis, politik, dan sebagainya. Dengan mengesampingkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Hubungan antara negara dan hukum harus dilihat sebagai hubungan timbal balik. Plato 428-347 sebelum Masehi untuk pertama kali mengemukakan tentang cita negara hukum dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Plato dikenal karena produktivitas dan radikalitas pemikirannya. Dari sejumlah karya ilmiahnya, paling tidak ada 3 buah karyanya yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan, yaitu Politeia atau De Republica, ditulisnya ketika masih berusia sangat muda. Kedua, Politikos atau The Statement. Dan ketiga, Nomoi atau The Law. Konstitusi sudah menjadi kenyataan apabila orang mencoba mencari akar suatu paham modern yang tumbuh dan berkembang di dunia barat. Orang memulainya dengan menengok sejarah Yunani Purba. Orang Yunani Purba rupanya telah mengenal beberapa kumpulan hukum, semacam kitab hukum. Semasa kejayaannya, antara tahun 624 hingga 404 sebelum Masehi, Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 buah konstitusi. Aristoteles pernah mempunyai koleksi yang terdiri atas 158 buah konstitusi. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Pada masa itu sebenarnya hanyalah berupa kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Di Roma, pengertian konstitusi mempunyai arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, termasuk di dalamnya, yaitu pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum ataupun para negarawan, serta adat kebiasaan setempat samping undang-undang. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis,
constituere, berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud yaitu pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Undang-Undang Dasar grondwet berbeda dengan konstitusi constitution. Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan konstitusi membuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalam penelitian ini diartikan bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan juga yudisial. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan jikalau pengertian undang-undang harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya undang-undang dasar itu merupakan sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis saja. Di samping itu, konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan politis. Demikianlah, selamat membaca, semoga bermanfaat.